se 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 Oke, cek informasi untuk semuanya. Silakan waktunya sarapan, kalian sarapan karena nanti setelah minuman atau yang di dalam tumbler dan juga barang-barang berharga tidak lagi yang bolak-balik ataupun izin ke panitia. Jadi kami sudah boleh supaya kalian ya rahmatan lil alamin ya Muhammad ya man halaita hayakana bil iman ya Allah bi ummi wa abi hadaitu kasayidi salatu wa salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad ataita bis salami wal huda ya rahmatan lil alamin ya Muhammad jangan sampai
23 Jakarta, Ibu Serangkaian Sepeda Messi, Rekan Samani, Asupan Kota Usaha, Sebuah Negaranya, yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, Wakil, Staf, Karyawan, serta anak-anak hebat SMA Negeri Jakarta, Ibu bahagia. Kenangan kami dari Tim Jelas Rakyat Muda SMA Negeri 23 Jakarta ingin turut serta untuk meramaikan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW itu 446 Hijriah.
Ahlan wa sahlan semuanya. Sebelum kita lanjut, saya mau bantu dulu nih biar dibilang cakep. Belum. Jalan-jalan ke Mataram. Pulangnya beli mendoan. Maksudnya sebelumnya kami ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinil kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di SMA Negeri 33 Jakarta. Tidak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim sekali. Berkat taufik dan hidayahnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Semoga kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 33 Jakarta, Ibu Srianti SPD MSI. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu guru dan karyawan serta komite dan jajarannya. Dan yang kami sayangi teman-teman SMA Negeri 33 Jakarta. Sebelum mulai lebih lanjut, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka Tak sayang. bukan tak sayang, tapi ta'aruf. Oh, ta'aruf. Maka dari itu, izinkan kamu perkenalkan diri. Saya Naila. Saya Taufik. Dan saya Tea. Dan saya Jason, kami akan memandu pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1404. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diminta baca pantun, saya baca pantun dulu. Burung terbang di pagi hari, hinggap di ranting pohon jati. Mari sambut Maulid Nabi dengan cinta dan penuh bakti. Bumi, hangatkan hati, sejukkan jiwa. Selamat datang di Maulid Nabi. Kita teladani Rasul yang mulia, sehingga dimudahkan langkah kaki kita menuju SMA Negeri 33 Jakarta tercinta. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Melihat tema kegiatan hari ini, jas pagi, apa ini? Jadikan akhlak Nabi sebagai pedoman generasi masa kini. Harapan saya bukan hanya tulisan. Ini harapan luar biasa. Mari kita introspeksi diri kita semua. Apakah sebagai umat Islam kita sudah mampu atau dimampukan untuk meneladani sifat Nabi? Apakah kita dapat meneladani karakter Nabi? Masing-masing tolong punya target pribadi. Apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa meneladani Rasulullah? Dan semua para donatur sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Oh ya, tidak lupa anak-anak,
infak masjidnya bisa bermanfaat untuk kegiatan hari ini. Luar biasa berjalan dengan lebih meriah lagi. Ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad tanggal 26 September 2024 dengan tema Jas Pagi secara resmi saya nyatakan dibuka. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 3 Berga Jakarta, Ibu Saranti Sepeda Messi. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Guru serta karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila saya Al-Bandar. Sayyidillah wa lahumul Fatihah. Bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ibn ladakir ijabati ilahi tawassalna bil Qur'an ijazarin munawwir basiratin wasam'i wa
itu adalah orang yang serius, orang yang sangat kaku. Padahal ayahku itu suka sekali bercanda.
Jadi ada nenek-nenek yang tiba-tiba menghampiri ayah dan meminta doa agar dia bisa masuk surga. Lalu ayahku berkata, "Nek, sesungguhnya surga itu tidak bisa dimasuki oleh nenek-nenek." Belum ayahku melanjutkan, nenek-nenek itu langsung berteriak histeris, "Apa salahku? Apa dosaku? Mengapa aku tidak bisa masuk surga?" Lalu ayahku melanjutkan dengan membaca surah Al-Waqiah dari ayat 35 sampai 38. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan ciptaan yang baru. Maka kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Jadi Nek, kalau nenek nanti sudah di surga, nenek jadi muda lagi. Kata-kata itu, nenek-nenek itu langsung bersemangat ngaji, bersemangat sholat, agar dia bisa masuk ke surga Allah. Adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang dan rasa cinta. Pernah pada suatu hari, ibu itu tuh lagi minum. Lalu ayahku menghampirinya dan meminum di gelas yang sama tanpa merasa jijik atau enggan. Bahkan ayahku berkata kalau itu adalah rasa kasih sayang ayahku kepada ibu. Kalau ibu itu adalah orang yang paling beruntung memiliki ayah. Dia juga aku sangat sayang sekali kepadaku. Aku merasa aman dan nyaman di dekatnya. Apapun yang menyakitinya, maka menyakiti. Rasa cintanya adalah kebaikan dan ketulusan hatinya. Saat ayahku sedang beribadah, tepatnya sedang beranjak bersujud, ada orang-orang jahat yang melemparkan kotoran di tubuhnya. Aku yang melihat peristiwa itu hanya bergegas membersihkan tubuhnya. Astagfirullah, ayah. Iris melihat ayahku seperti itu. Ayah juga pernah dituding, dicaci maki, tapi ayah tidak pernah membalasnya. Pergi. Ia khawatir tidak ada yang bisa melindasnya lagi. 12 Rabiul Awal, tepatnya dengan tahun gajah. Semua orang menyebutnya kelahiran dia adalah yang paling mulia, adalah Fatimah Az-Zahra, dan nama ayahku adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pinang rapat-rapat agar buih tak tinggi. Jika kita mengakui umat Muhammad, jawablah salamku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daun salam, pulangnya lewat joglo. Dilihat dari jawab adik cari jawab salam, nampaknya masih banyak yang jomblo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du.
Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kaya yang sering dilupakan oleh orang-orang yang ingin kaya. Zat yang maha memberi rizki yang sering dilalaikan oleh orang-orang yang mencari rizki. Zat yang maha memberikan kita kehidupan bahkan tanpa kita harus memintanya. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Adik-adik sekalian, salah satu bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan apa yang sudah diajarkan dan menjauhi apa yang sudah dilarang. Kalau Ustaz tanya, hari ini siapa yang merasa bersyukur? Tolong angkat tangan. Oh, baik. Siapa yang hari ini bersyukur, angkat tangan dan katakan saya. Siapa yang merasa hari ini bahagia, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang merasa dua-duanya? Baik. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus bersyukur? Banyak orang hari ini tidak bahagia bukan tidak punya apa-apa. Banyak orang hari ini tidak bahagia karena terlalu fokus mencari sesuatu yang tidak ada. Allah sudah kasih motor, belum bahagia karena belum punya mobil. Allah sudah kasih mobil, belum bahagia karena belum punya rumah. Allah sudah kasih rumah karena belum bisa kuliah. Berat hidup kita kalau syarat bahagia kita harus punya seperti kawan kita punya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Kita akan membahas 4 tanda kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada siapa? Ada 4 tandanya. Adik-adik tahu nggak? Ada 4 tanda. Apa ini? Ada yang tahu atau tidak? Yang pertama, tanda kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan beriman kepada Rasulullah. Pernahkah kita melihat Rasulullah? Belum pernah melihat. Pernahkah kita mimpi bertemu dengan Rasulullah? Belum pernah. Pernahkah kita langsung sholat di belakang Rasulullah? Belum pernah. Nah, bagaimana mungkin bisa cinta kalau kita tidak tahu orangnya? Setuju atau tidak? Adik-adik bisa cinta nggak kalau nggak tahu orangnya? Bisa cinta atau tidak? Kalau artis Korea kenal atau tidak? Siapa yang dikenal? Coba sebutkan namanya. Bisa cinta atau tidak? Pernah ketemu atau tidak? Belum ketemu sudah bisa cinta. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah ketemu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana mushtaqun ila ikhwani." Faqalu, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanaka?" Qala bal antum ashabi. Kata Rasulullah, aku rindu kepada para sahabat. Kata para sahabat, Rasulullah mengatakan, aku cinta, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabat engkau? Kata Rasulullah, kalian bukan saudaraku. Ikhwani humul ladina, mereka adalah orang yang belum pernah melihatku. Lam ra'auni wa amanubi, mereka belum pernah ketemu, tapi mereka bisa beriman kepadaku. Maka tanda cinta yang pertama kepada Rasulullah apa? Beriman. Sudahkah kita beriman kepada Rasulullah? Sudahkah kita beriman kepada baginda Rasulullah? Ini yang pertama. Kita beriman meskipun tidak pernah berjumpa. Ini tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta yang kedua, bahwa kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, pagi hari ini panas atau tidak? Panas.
Panas atau tidak? Panas atau tidak? Di hari kiamat jauh lebih panas dari ini. Kata Rasulullah SAW, semua yang pernah hidup di dunia akan dibangkitkan, dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas, yang disebut dengan padang mahsyar. Maka semua orang, semua kepanasan. Kenapa panas, Ustaz? Waktu dina syamsu yauma idin kami qadari mil. Matahari didekatkan dengan kepala kita dengan jarak 1 mil. 1 mil ini berapa kilo? Ada yang tahu? 1 mil berapa kilo? Ini anak IPA nih. 1 mil berapa kilo? 1,8. 1 mil jaraknya 1 kilo 800 meter. Kata Rasulullah SAW, matahari didekatkan dengan kepala kita sejarak 1 kilo 800 meter. Hari ini jarak matahari dengan kita 150 juta kilo. Sudah panas kita rasakan. Bagaimana kalau kelak di hari kiamat matahari didekatkan dengan kepala kita dengan jarak yang lebih dekat? Kira-kira adem atau panas? Adem atau panas? Kata matahari pagi hari ini adem atau panas? Saja. Di hari kiamat akan jauh lebih panas. Dan semua manusia dibangkitkan dengan 3 keadaan. Yang pertama, tidak berkhitan. Ini kalian sudah berkhitan semua atau belum? Ada yang belum sunat? Ada yang belum sunat? Ada? Habis acara selesai langsung sunat. Di hari kiamat semua manusia dibangkitkan dengan 3 keadaan. Yang pertama, tidak bersunat. Yang kedua, tidak berbusana. Semua dalam kondisi telanjang. Yang ketiga, semua tidak ada yang beralas kaki. Yang pakai sepatu bagus dilepaskan sepatunya, yang pakai sendal bagus dilepaskan sendalnya. Semua dalam kondisi 3 keadaan, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Panas atau tidak? Ini kalau adik-adik nih dijemur di bawah matahari, gak pakai baju, panas atau tidak? Panas atau tidak? Ya kalau masih pagi dingin. Kalau jam 12, kalau jam 3 sore, adem atau panas? Panas luar biasa. Dan di hari kiamat semua manusia minta syafaat kepada nabinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi dan rasul ke atas muka bumi ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamil anbiya, berapa jumlahnya nabi?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa." 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus sejak Nabi Adam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena panas luar biasa, ribuan tahun dijemur di padang mahsyar, maka semua dari kita cari nabinya masing-masing. Siapa yang kita cari pertama kali? Siapa? Nabi Muhammad terakhir. Siapa yang pertama kali kita cari? Nabi Adam. Maka semua manusia datang kepada Nabi Adam dan berkata, "Hai Nabi Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhi wa amara al malaikata ay yasjadu laka fasajadu lak, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ila ma qad balagana." Di padang mahsyar kita akan mencari Nabi Adam. Mana Nabi Adam ini? Mana Nabi Adam? Kita kenal atau tidak? Gak kenal. Kita cari mana Nabi Adam. Maka saking panasnya kita mencari ke timur, ke utara, ke selatan, gak ketemu. Begitu bertemu dengan Nabi Adam, kita berkata, "Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama. Allah ciptakan engkau langsung dengan tangannya. Ditiupkan ruh, kemudian malaikat disuruh bersujud. Semua malaikat bersujud. Tolong bantu kami Nabi Adam. Kami kepanasan." Adik-adik kepanasan atau tidak? Kepanasan atau tidak? Ini yang perempuan kepanasan atau tidak? Jangan kenceng-kenceng kipasnya, takut luntur make upnya. Kepanasan atau tidak? Panas di akhirat luar biasa, Pak.
Maka Nabi Adam mengatakan, lastulaha, aku tidak punya hak memberikan kalian syafaat. Idhabu ila ghairi, cari nabi selain aku. Ada berapa nabi yang Allah utus? 124.000. Yang kita ketahui berapa? 25. Kata Allah, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsusum 'alaik. Sebagian nabi diceritakan dalam Al-Qur'an, sebagian lagi disembunyikan. Maka datanglah kapan Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa bantu kalian. Kalau ada masalah di SMA ini, SMA 33, ada masalah besar, siapa yang pertama kali dicari? Kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Mana dia? Mana orangnya? Maka kalau ada apa-apa, cari kepala sekolahnya. Di padang mahsyar kita mencari nabi kita masing-masing. Siapa yang kita cari? Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, mohon maaf, aku gak bisa bantu kalian. Idhabu ila ghairi, kata Nabi Adam, cari selain Nabi aku. Maka kita datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan hal yang sama, aku tidak punya hak memberikan kalian bantuan. Idhabu ila ghairi, cari Nabi selain aku. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan hal yang sama, aku tidak bisa membantu kalian. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Semua Nabi 5 ulul azmi ini tidak bisa membantu kita. Kenapa? Dosa kita banyak. Coba adik-adik punya dosa atau tidak? Punya dosa atau tidak? Sedikit atau banyak? Disembunyikan atau ditampakkan? Ketahuan atau tidak? Hati-hati, semua dosa kita harus dipertanggungjawabkan. Dosa yang mana Ustadz? Coba yang ngambil mangga siapa? Yang ngambil sendal di masjid siapa? Yang makan di kantin 3 bayar 2 siapa? Semua dosa itu harus kita bertanggungjawabkan. Maka panas bertambah panas, bertahun-tahun tidak ada keputusan. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka, tidak ada yang tahu. Maka kita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayasjudu sajadatan tawilatan lam yasjud mitlahu qat. Maka Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang sangat lama. Tidak pernah Rasulullah sujud selama ini di dunia. Tidak pernah. Rasulullah sujud minta bantuan kepada Allah. Kemudian ada seruan dari atas arsy, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan sesuatu, engkau akan didengarkan. Berikan syafaat kepada seluruh umatmu ini, maka mereka akan mendapatkan pertolongan. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, ummati ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Siapa yang Rasulullah pikirkan? Kita. Pernah kita bertemu dengan Rasulullah? Pernah kita bermimpi dengan Rasulullah? Pernah sholat di belakang Rasulullah? Tapi kita dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adik sekalian yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 bukti cinta kita kepada Nabi kita. Yang pertama apa? Ada 4 tanda kita cinta kepada Nabi kita. Yang pertama, yang kedua adalah teladan. Yang kedua apa? Ini kita ingat nih. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Teladan itu apa Ustaz? Mencontoh, idola, panutan. Coba adik-adik ini yang perempuan, idolanya siapa? 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 Idolanya artis Korea, cita-citanya mau masuk surga, jauh. Ini yang berat, laki-laki nih, idolanya siapa? Idolanya siapa? Mulai sekarang idola kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustaz kita harus mengidolakan Rasulullah? Apa
kelebihannya? Apa keistimewaannya? Apakah dia orang kaya? Kita akan bahas. Banyak orang mengatakan Rasulullah ada orang yang tidak punya. Orang ini belum selesai baca sejarah. Banyak orang mengatakan Rasulullah tidak banyak uang, belum selesai baca sejarah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW adalah manusia sempurna dari segala aspek. Akhlaknya sempurna, tutur katanya sempurna, pribadinya sempurna. Nah, orang yang sempurna ini kira-kira miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Coba yang cowok nih, kira-kira Rasulullah itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya miskin atau orang kaya? Coba yang bilang miskin. Baik, silakan berdiri. Namanya siapa? Restu. Di sebelahnya, sebelahnya. Ya. Silakan berdiri. Ya. Baik. Coba yang cewek-cewek perhatikan mukanya. Muka yang seperti ini cocoknya jadi apa? Cocok nggak jadi orang kaya? Nggak cocok. Cocok nggak jadi artis Korea? Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Cocok nggak jadi pemain film? Nggak cocok. Kenapa? Cocok nggak jadi kepala sekolah SMA 33? Baik. Kenapa Rasulullah disebut orang yang miskin? Kenapa? Panitia tolong kasih mic. Baik. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Aditya. Aditya. Aditya sini ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya berasal dari Jalan Hutan Jati. RT 10 RW 11. Kenapa Rasulullah disebut sebagai orang miskin? Kenapa kira-kira? Dari keluarga miskin, Pak. Baik. Yang setuju dengan Aditya bahwa Rasulullah adalah orang miskin, tolong angkat tangan. Angkat. Berapa orang? Satu orang. Yang tidak setuju dengan Aditya, angkat tangan, katakan saya. Baik, silahkan Aditya kembali ke jalan yang benar. Sebuah buku ya. Buku ini adalah karya tulis tertinggi, disertasi seorang doktor di Syria yang bernama Muhammad Abdul Fattah As-Sam'an. Menulis sebuah buku, judulnya Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thariyan munfiqan la zahidan faqiran. Judul bukunya, Nabi adalah orang kaya dermawan, bukan miskin yang zuhud. Ini judul bukunya. Ustadz ada bukunya di rumah, semua bahasa Arab. Halamannya kalau tidak salah 525 halaman. Mau baca bukunya? 525 halaman. Bisa bahasa Arab? Translate. Kalau tidak bisa, dengarkan saja. Di buku itu disebutkan Rasulullah SAW agar adik-adik sekalian punya teladan. Yang kita contoh, mohon maaf, bukan orang miskin.
Nabi yang kita ikuti bukan orang yang tidak punya apa-apa. Nabi kita disebutkan di kitab itu punya harta sejak ditinggal oleh orang tuanya sampai beliau meninggal dunia. Hartanya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Harta Rasulullah SAW 1,2 ton emas. Tahu harga emas 1 gram berapa? Ibu-ibu tahu ya? Berapa bu harga emas 1 gram bu? 1.100.000. Anggaplah 1 juta harga terendah. Kalau emasnya 1 kilo, berapa duitnya? 1 miliar. Kalau 1,2 ton, berapa duitnya? 1,2 triliun. 1,2 triliun. Pernah nggak lihat duit 1,23 triliun? 1,2 triliun, pernah lihat? Nabi kita punya segitu. Kemudian ada orang yang belajar agama, baru hijrah, kemudian mengatakan, Ustadz, duit gak penting, harta gak penting, kita gak perlu bekerja, cukup beribadah di masjid. Orang ini belum selesai belajar agama. Di buku itu disebutkan Rasulullah punya harta berapa? 1,2 triliun. Kalau ada orang di Jakarta Barat ini punya duit 1,2 triliun, kira-kira orangnya miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Jadi lebih baik jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Lebih baik miskin tapi sabar, atau kaya tapi bersyukur? Lebih baik mana? Kaya bersyukur. Coba adik-adik jawab semua. Lebih baik miskin sabar atau kaya syukur? Kaya syukur. Miskin sabar atau kaya syukur? Kaya syukur. Lebih baik cowok yang miskin atau cowok yang kaya? Tuh, dengerin. Siapa yang kaya? Rasulullah SAW. Sebenarnya adik-adik sekalian, tidak ada perempuan yang matre. Tuh. Tidak ada perempuan yang matre, setuju? Yang ada laki-laki yang kere. Kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, Nabi kita orang kaya, Nabi kita pengusaha, bahkan sebelum diangkat jadi Nabi sudah kaya. Kakeknya raja di Mekah, bapaknya pengusaha impor ke Syria. Nabi kita adalah orang kaya. Adik-adik sekalian, jangan pernah minder dengan agama kita. Kita punya Nabi yang kaya. Sekarang banyak orang pamer harta, flexing, pamer handphone, pamer jam tangan, pakai sepatu yang bagus, pakai mobil yang bagus. Nabi kita sudah punya. Jadi kalau kita mencontoh Rasulullah, kira-kira miskin atau kaya? Kaya. Maka salah satu tanda cinta, ada 4. Tadi sudah dibahas, ada 4 tanda cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama, yang kedua, teladan. Bagaimana teladan Rasulullah? Rasulullah pekerja keras. Rasulullah mimpinya besar. Adik-adik sekalian, apapun kondisi finansial orang tua, jangan ragu untuk bermimpi. Ustaz, orang tua saya belum kaya, tidak apa-apa. Mimpi agar jadi orang kaya. Siap? Ustaz, orang saya gak ada biaya, tidak apa-apa. Mimpi agar sekolah lebih tinggi. Siap? Jangan pernah mengecilkan mimpi kita. Rasulullah punya ajaran. Apa ajarannya? Big dream. Apa ajaran Nabi kita? Apa big dream itu? Mimpi yang besar. Apa mimpi yang besar itu? Kata Rasulullah SAW, "Idza tamanna ahadukum falyanzur ma tamanna, fa innahu la yadri ma kutiba lahu min amniyatihi." Jika kalian, wahai umat-umatku, kata Rasulullah, jika kalian semua anak-anak SMA 33 Jakarta Barat, jika kalian punya cita-cita, bercita-citalah yang besar. Kenapa? Karena kalian tidak pernah tahu apa yang Allah takdirkan dari cita-cita kalian. Bapak Ibu sekalian yang hari ini diamanahkan menjadi guru,
jangan pernah menzolimi anak didik kita dengan mengecilkan cita-citanya. Dosa besar. Coba adik-adik sekalian yang cita-citanya paling tinggi angkat tangan. Cita-citanya jadi apa? Jadi apa? Maju ke depan. Coba yang paling tinggi cita-citanya apa? Yang belakang angkat tangan. Cita-citanya apa? Coba yang perempuan, cewek-cewek ini cita-citanya jadi apa? Jadi apa? Dokter? Apalagi? Suster? Apalagi? Baik, Nabi kita mengajarkan bercita-cita yang tinggi, mimpi yang besar. Kata Rasulullah, jika kalian punya mimpi yang tinggi. Kenapa? Yang kalian sembah bukan Tuhan yang miskin, setuju? Yang kalian minta duitnya bukan Tuhan yang kere, setuju? Allah Maha Kaya, Maha Kuasa. Kalau sudah datang kepada Allah, minta yang banyak. Oh, Ustaz, kalau gitu kita minta yang banyak. Kata Rasulullah SAW, Fallahu Akbar. Allah lebih suka kalau hambanya minta yang banyak. Maka mulai hari ini doa yang besar, mimpi yang tinggi. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, bukti cinta kita. Yang pertama, iman. Yang kedua, teladan. Teladan dalam hal apa, Ustaz? Tutur kata yang sopan. Gak boleh ya mentang-mentang temannya gendut. Ada yang gendut di sini? Gak ada yang gendut. Dia cuma makannya banyak aja. Mentang-mentang temannya gemuk kemudian dipanggil, sini kau, kulkas 2 pintu. Jangan. Menyakiti perasaan orang tidak boleh. Jadi bapak-bapak yang punya istri, kalau istrinya sudah mulai besar, Pak, jangan dipanggil kulkas 2 pintu. Bagaimana Ustaz? Rasulullah mengajarkan cari nama yang dicintai oleh pasangannya. Adik-adik yang belum punya pasangan sudah fokus sekolah saja. Setuju? Tidak perlu ada pacaran-pacaran, setuju? Tidak perlu cari pasangan di sekolah ini, setuju? Ini yang perempuan-perempuan, ada nggak yang punya cowok di sini? Ada. Perempuan-perempuan kalian harus punya standar yang tinggi. Setuju? Setuju? Kalau ada cowok yang nembak, jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Mohon maaf, bukan level saya. Tapi tunjukkan kalau memang perempuan ini ada harganya. Jangan bilang gak level tapi di luar sekolah mau. Jangan bilang gak level tapi sholatnya gak mau. Jangan dibilang gak level tapi gak mau dia menutup hijab. Jangan. Jadi tunjukkan bahwa perempuan ini ada harganya. Kalau perempuan sudah tidak ada harganya, mohon maaf, tidak akan dihormati oleh siapapun. Ini teladan Rasulullah SAW. Tutur katanya sopan. Maka jangan ada adik-adik yang mengungkapkan kata-kata yang tidak sopan. Marah misalkan. Ada nggak yang ngomongnya kasar? Ada atau tidak? Begitu mah nggak boleh ya. Manusia jangan dipanggil dengan binatang. Woi, tidak ada kata-kata itu di SMA 33. Setuju? Sepakat? Ngomong yang bagus. Kalau laki-laki panggil bro, what's up bro? Panggil. Kalau perempuan panggilnya apa? Besti. Panggil dengan kata-kata yang menyejukkan hati. Jangan gara-gara awannya kurus, cungkring, tinggi, kemudian dipanggil, sini kau pensil 2B. Jangan. Sakit hati kawan kita. Betul atau tidak?
Betul. Kalau ada perempuan yang cantik dipanggil Humaira, wahai perempuan yang hom. Rasulullah mengajarkan kepada kita sopan santun, tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita urut dari yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, sholawat. Coba yang perempuan dulu, lanjutkan. Lebih keras lagi. Masya Allah, merdu sekali. Coba sekarang yang cowok-cowok nih, ayo jangan mempermalukan. Jangan mempermalukan jenis kelamin kalian. Kita sholawat lebih keras lagi, setuju? Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Manfaat orang bersolawat ada 3. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan mendoakan kebaikan untuknya 10 kali. Wa muhya anhu asyru khatiat. Dihapus dosanya 10 dosa. Asyru darajat, diangkat derajat kita 10 tingkat. Jadi yang pertama, keutamaan bersolawat yang pertama, mendapatkan doa dari Rasulullah berapa kali? 10 kali. Yang kedua, dihapus dosa. Berapa dosanya? 10 dosa. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Berapa tingkat? 10 tingkat. 4. Yang terakhir, kita absen. Ada 4 tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang kedua, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, berkorban. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau masuk Islam, ibunya gak mau masuk Islam. Maka ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, kalau kamu tetap beragama Islam, tidak mau murtad, mulai hari ini aku tidak akan makan sampai mati. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wallahi ya ummah, demi Allah wahai ibuku, lau anna laki mi'atu nafsan thumma kharajat minki nafsan ma taraktu dini li syai'. Wahai ibuku, seandainya engkau punya 100 nyawa, keluar nyawa itu 1 persatu, tidak akan pernah aku tinggalkan agama yang mulia ini. Dan berkorban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di padang mahsyar kita semua dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin bisa kaya kalau Tuhannya saja dia tidak lakukan sembahnya? Kecil di hadapan Allah. Yang ini pengen jadi dokter, yang itu pengen punya tambang, yang di belakang pengen jadi pengusaha, pengen jadi menteri, pengen jadi wali kota, pengen jadi presiden. Tidak apa-apa. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita harus punya mimpi yang besar. Kebetulan kalau orang tua kita masih hidup, yang hari ini masih punya bapak, bersyukur karena orang tuanya masih hidup. Yang hari ini masih punya ibu, bersyukur ada setiap malam yang didoakan. Yang hari ini orang tuanya tidak ada, jangan berkecil hati. Rasulullah SAW lahir tidak punya bapak, sudah meninggal dunia. Apa yang ingin dibuktikan oleh Rasulullah? Kalian yang hari ini sudah yatim, yang sudah tidak punya orang tua, jangan berkecil hati. Kalian punya ibu yang masih hidup, kalian bisa membahagiakan ibu kalian. Yang hari ini orang tuanya masih hidup, kalian seharusnya lebih besar cita-citanya. Kita kalian wajib ditulis. Tulis. Yang mau ke Cambridge University tulis. Yang mau ke Harvard Amerika tulis. Yang mau ke MIT tulis. Yang akan dikabulkan. Nah dulu Ustadz ketika akan kuliah di Madinah, sejak kelas 1 SMA sudah ditulis.
kelas 2 SMA terus. Setiap buku pasti ada tempat kuliahnya. Dengan izin Allah dikabulkan karena mimpi besar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kabulkan kuliah di Amerika. Kenapa? Karena Allah izinkan cita-citanya. Kan banyak manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.